وآخرتنا ورواتهم فيها حفظهم وعمر وعثمان وعلي رضي الله ومكة ومحبتي وقربتي رسول الله صلى الله عليه وعلى أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة والقبول وتمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها، ثم إلى حضرة سيد الإمام أحمد بن عيسى الإمام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي حبيبنا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Kita baca suratul Fatihah yang kedua untuk kesehatan dan kesembuhan ibunya Bang Rusdi, sehat walafiat insyaallah, panjang umur, Allah berikan kemudahan dalam hidupnya, dan kita semuanya, keluarga-keluarga besar kita yang sakit, Allah berikan panjang umur kepada mereka. Yang kira-kira pendek umur, Allah panjangin umurnya insyaallah, dalam keadaan sehat walafiat, ibadah kepada Allah. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fi ad-darain amin. Qala di halaman 42 kitab Ihya Ulumuddin, di halaman 42, baris kedua sebelum akhir. Ya, baris kedua sebelum akhir. Wa qala alaihi salatu wassalamu al-madinatu tanfi khubthaha kama yanfil kiru khubthal hadid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kota Al-Madinah, maksudnya Madinah di sini Al-Madinatul Munawwarah, kotanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membersihkan kotoran sebagaimana yanfil kiru khubthal hadid. Kir itu apa ya, kalau kita lagi pakai teng apa? Tidak ngelas. Untuk las, sebagaimana las yang api itu membersihkan kotoran besi. Itu kan las api bisa membersihkan kotoran besi yang ada di las, jadi bersih. Jadi itu Al-Madinatul Munawwarah membersihkan hati. Makanya kalau misalnya kita punya duit, perbanyak ke Al-Madinatul Munawwarah, ke kota Madinah, ke kotanya Rasulullah. Banyak orang tapi datang ke sana tenang, sejuk, Masya Allah. Enggak sebagaimana kalau kita lihat di kota-kota lain, atau bahkan di Makkahul Mukarramah, Makkah kota suci, tapi kalau kita keluar dari Masjidil Haram, berisik gak? Berisik. Tapi kota Al-Madinatul Munawwarah tidak. Orang banyak tapi tenang, Masya Allah. Itulah di antara keberkahan Al-Madinatul Munawwarah. Kenapa? Karena di situ ada baginda Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Udaranya itu obat dari berbagai macam penyakit. Debunya obat dari berbagai macam penyakit. Jadi kalau kita misal lagi ada di kota Al-Madinah, keluar kena debu Madinah, itu obat, alhamdulillah. Kita ketemu udaranya Al-Madinatul Munawwarah, obat. Bagaimana kalau kita mendekat di sisi baginda Rasulullah, dekat kubur Rasulullah Muhammad, sang pemberi syafaat, Asy-Syafi'ul Musyafa', dialah baginda Rasulullah, sang pemberi syafaat, yang Allah izinkan langsung memberikan syafaat kepada para nabi dan rasul, para awliya, para ulama, baginda Rasul Muhammad. Baginda Rasulullah memberikan syafaat kepada para nabi dan rasul, kepada para awliya, para ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat langsung dari tangan Rasulullah Muhammad. Tapi banyak orang nggak dapat syafaat dari Rasulullah, tapi syafaat dari guru, syafaat dari mereka para awliya Allah, nggak dari Rasul, tapi dari para wali, para ulama, para guru. Walhasil tetap dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat ini presiden lagi ngasih hadiah, kan nggak harus presiden yang langsung ngasih hadiah, kan ada panitia-panitianya. Ya, yang penting kita dapat hadiahnya. Permasalahan siapa yang ngasih hadiah, yang penting kan hadiahnya. Tapi sih bagusnya kita langsung dapat dari tangan presiden langsung, ibaratnya. Nah itu bagusnya sih kita langsung dapat syafaat langsung dari baginda Rasul Muhammad. Dan itu semuanya tergantung kita hidup di alam dunia. Kalau kita hidup di alam dunia dekat dengan Rasulullah, di dalam kubur, nanti di padang mahsyar, di hari kiamat kita dekat dengan Rasulullah. Pasti. Kalau kita dekat dengan Rasulullah, gitu. Ajaran Rasulullah nggak susah-susah banget. Di antaranya wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melintasi taman surga, mampir. Itu ajaran Rasulullah. Gampang nggak? Pengajian, mampir, pengajian. Rasulullah yang bersabda, farta'u, mampir. Maksud mampir di sini ngaji. Itu di antara ajarannya Rasulullah Muhammad. Wa hadi dananirukum kama hiya. Ini dinarnya kalian, uang emasnya kalian. Jadi uang emasnya kita diibaratkan Al-Madinatul Munawwarah. Jadi kalau misalnya ada orang ke Al-Madinah nggak beradab, sayang. Banyak orang berangkat haji tapi nggak ke Madinah. Bagaimana? Lucu sekali. Orang berhaji, berumrah tapi nggak ke Al-Madinah. Kita tahu haji dari siapa? Dari Rasulullah. Kita tahu umrah dari Rasulullah. Kita tahu Islam, kita tahu segala-galanya dari Rasulullah Muhammad. Kok lupa sama Rasulullah? Kalau lupa sama Rasulullah, dalam sabda Rasul, man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa ada orang berhaji atau mungkin dia umrah, walam yazurni, tapi dia enggak berziarah kepadaku, enggak mau berziarah ke Rasulullah, faqad jafani, sungguh dia sudah melupakan aku. Bahkan ada sebagian orang udah ada di Al-Madinatul Munawwarah enggak ziarah sama Rasulullah. Salat di Masjid Nabawi, pulang begitu aja udah. Salat di Masjid Nabawi, tapi pulang begitu aja. Enggak ada perasaan mau jenguk Rasulullah, mau ziarah ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di antara pendekatan diri yang paling agung kepada Allah itu adalah ziarah ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat yang tidak ada taraknya, jemaah. Waktunya sebentar tapi derajatnya tinggi. Waktunya sebentar tapi pahalanya banyak. Kita untuk menggapai pahala dengan banyak itu susah. Tapi dengan ziarah ke Rasulullah dengan mudahnya. Apapun hajat kita termudahkan. Kenapa? Karena keberkahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama in syi'tum fakhuduha wa in syi'tum fad'uha. Kalau kalian mau ambil, kalau kalian tidak mau tinggalkan. Ada Rasulullah
ini hadiah yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Kok kita tidak ambil sih? Ambil. Hadiah Allah yang teragung buat kita Islam. Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Enggak ada Islam la ilaha illallah saja. Tidak ada. Islamnya umat Nabi besar Muhammad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islamnya umat Nabi Allah Adam la ilaha illallah Adam Rasulullah. Umatnya Nabi Allah Ibrahim la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Umatnya Nabi Allah Isa la ilaha illallah Isa Rasulullah. Dan umat Nabi besar Muhammad sampai akhir zaman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu perbendaharaan yang tidak ada harga, saking mahalnya tak terharga nilainya. Yani annaka innama tukallifuni mufaraqatul madinati limastata'tu ilayya fala u'athiru dunya ala madinati Rasulillah. Maksudnya di sini dikatakan oleh Al-Imam Malik, ini kan kita masih berbicara tentang di antara biografi Al-Imam Malik bin Anas. Ya, tuh, Sayyidina Malik bin Anas. Gurunya Al-Imam Malik adalah Imam Abu Hanifah. Muridnya Al-Imam Malik yang sangat terkenal adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Engkau memaksakan aku untuk pindah dari Madinah. Apa yang kau lakukan kepadaku, aku tidak pernah memilih dunia daripada Madinah Rasulullah. Walaupun tu aku dikasih duit banyak, aku enggak bakal mau meninggalkan Madinah Rasul Muhammad. Itu prinsip Al-Imam Malik. Mau engkau mau kasih aku duit banyak enggak, aku enggak bakal mau pindah dari Rasulullah. Ini adalah kotanya Rasulullah Muhammad. Makanya Al-Imam Malik disebut dengan Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Rumahnya hijrah. Rumah hijrah apa maksudnya? Madinah. Imamnya kota Al-Madinatul Munawwarah Al-Imam Malik bin Anas. Dan beliau ulama ngajar di Masjid Nabawi. Al-Imam Malik bin Anas beliau ngajar di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu setelah salat berapa banyak jamaah yang kemudian ikut kajian Al-Imam Malik kala itu. Dan tidak ada yang berani untuk membuka pengajian di kala Imam Malik mengajar. Kalau kita lihat sekarang di Masjid Nabawi misalnya ada pengajian sebelah sono ada lagi, sebelah sono ada lagi. Tapi di zaman Imam Malik hanya beliau tunggal. Kecuali kalau tidak ada Imam Malik. Saking mereka menghormati adanya Imam Malik, ulama ngaji, orang biasa ngaji, pejabat ngaji. Ya, adanya Imam Malik semuanya ikut ngaji. Bahkan ketika itu di zaman Al-Imam Malik itu rajanya Harun Ar-Rasyid ngaji sama Imam Malik. Ngaji Al-Imam Malik. Ini seorang khalifah. Kalau itu khalifah diibaratkan zaman sekarang itu seperti presiden. Kalau presiden satu negara, tapi khalifah ini negara-negara muslim. Khalifah itu negara-negara muslim gitu. Jadi berarti cakupannya lebih luas daripada kepala negara atau presiden atau raja. Satu negara muslim, Masya Allah, ketika itu dipimpin oleh sang khalifah. Kala itu Al-Imam Harun Ar-Rasyid ngaji dengan Imam Malik. Ngaji tetap dan merunduk di hadapan Al-Imam Malik. Bukan ulama yang merunduk kepada pejabat, tapi pejabatlah yang merunduk kepada ulama. Sebaik-baik ulama adalah yang pejabat merunduk sama ulama. Seburuk-buruk pejabat yang dimana ulama nunduk kepada pejabat. Ulama nunduk sama pejabat. Yang harusnya pejabat merunduk kepada ulama. Gak ada dalam satu konsep menyatakan bahwa pejabat atau ulama, dalam satu konsep misalnya ulama merunduk sama pejabat, tidak ada. Yang ada mereka pejabat merunduk kepada ulama. Yang ada tuh pejabat cium tangan sama ulama. Bukan ulama yang cium tangan sama pejabat. Kecuali ada nilai dakwah di situ. Boleh ulama cium tangan sama pejabat tapi tujuannya untuk dakwah. Untuk narik perhatian. Dulu ada sebagian ulama Jawa Timuran cium tangan sama Pak Harto.
cium tangan sama Pak Harto. Nggak lama Pak Harto bikin Masjid Pancasila. Jemaah pada ingat nggak? Masjid Pancasila bentuknya aja seperti Masjid Demak, ya, seperti Masjid Demak. Paham nggak jemaah? Di sini ada Masjid Pancasila nggak? Ada? Oh, nggak ada. Bantuan nggak turun? Dulu. Itu macam Allah tuh, artinya ada manfaat. Cium tangannya tuh ulama ada manfaat. Nah ketika itu boleh. Biar kucuran dana itu ribuan Masjid Pancasila dibikin di Nusantara kita ini. Manfaat nggak? Manfaat. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat mereka para ulama, janganlah kita berburuk sangka. Jangan cepat-cepat kita langsung berburuk sangka, karena tingkah laku mereka nilai dakwahnya panjang. Ya, nilai dakwahnya banyak. Fahadha kana zuhudu Malikin fid dunia, ini zuhudnya Imam Malik di dunia Allah. Dikasih duit banyak nggak mau untuk meninggalin Al-Madinatul Munawwarah. Nggak mau. Zaman sekarang nih ada ulama Betawi, misal ulama Jakarta, dikasih duit 1 triliun aja. 1 triliun pakai aja lagi. Kira-kira suruh nyebrang ke Jawa Timur mau gak? Mau banget. Allahu Akbar, biarin dah Jawa Timur. Gitu. Surabaya, habis itu Madura, makan itu nasi jagung gitu. Enggak ada masalah. 1 triliun, Masya Allah. Tapi Imam Malik enggak. Berapapun yang kau beri kepada aku enggak bakal mau meninggalkan kota Al-Madinatul Munawwarah. Dan aku berdakwah lewat Al-Madinatul Munawwarah. Imam Malik dakwahnya di Madinah, tapi ilmunya tersebar ke seluruh dunia. Itu Imam Malik. Kadang kita dakwah ke sana ke sini enggak tersebar juga, karena nilai keikhlasan kita enggak ada apa-apanya. Jadi orang dakwah itu dilihat dari nilai ikhlas. Bukan pintarnya, pintar nomor kesekian. Apalagi sih derajat misalnya profesor, doktor, kiai, haji, itu derajat kesekian. Derajat yang pertama ketika dakwah atau ngajar itu adalah yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah. Gitu. Susah tuh ikhlas. Ada awal pelajaran ikhlas tapi nggak ada akhirnya. Ikhlas. Gitu. Walamma hamilat ilayhi al-amwalul katsiratu min atrafid dunya lintishari ilmihi wa ashabu kana yufarriguha fi wujuhil khair. Tatkala harta berdatangan kepada Imam Malik. Imam Malik udah menjadi alim besar, itu harta datang ke rumah beliau. Artinya ada orang bawa duit. Ada yang bawa emas. Berapa kilo? 74 lebih. Kalau zaman sekarang kan ada yang 74 kilo. Monas 72 kilo. Ini 74 kilo. Enggak ketahuan lagi siapa yang punya. Lucu aja. Lucu gak jemaah? 74 kilo emas enggak ketahuan siapa yang punya. Model seperti apa kalau begini jadinya? Ini bisa lebih emas, intan, berlian datang tuh ke Imam Malik. Tujuannya apa? Buat dakwahnya Imam Malik. Buat dakwahnya Imam Malik. Ya Imam, ini harta, ini intan, berlian, ini emas dan sebagainya, ini duit buat menyebarkan ajaran kau ke seluruh dunia. Lintishari ilmihi, untuk menebarkan ilmunya Imam Malik. Tapi kalau itu washabuhu kana yufarriga fi wujuhil khair. Sahabat-sahabat Imam Malik malah mengambil duit untuk bentuk kebaikan. Artinya bukan untuk pengajian, tapi tetap untuk sarana kebaikan juga. Enggak marah Imam Malik. Padahal duitnya banyaknya luar biasa. Yang seharusnya buat pengajian, ini buat kebaikan yang lain. Misalnya untuk sedekah, fakir miskin, dan sebagainya. Gitu. Enggak marah Imam Malik. Percaya kepada sahabat-sahabatnya. Ini kita terkadang sama sahabat pelit. Padahal tuh kalau misalnya dia seorang ulama, nggak boleh ada pelit. Dengan pelitnya seorang ulama menjadi azab buat dia atau menjadi tertutup satu dakwah.
Dia pelit lagi, 2 dakwah tertutup. Dia pelit lagi, 3 dakwah dia bakal tertutup. Makanya memang kalau yang namanya ulama itu harus betul-betul banyak bersedekah, baik. Baik, betul-betul baik. Ahlus sedekah, ahli sedekah. Yang sekira-kira duitnya diambil, dia mengucap alhamdulillah. Duitnya diambil, dia ucap alhamdulillah. Bukan mengucap astagfirullah. Kalau kita sebagian duit kita diambil orang, kita mengucap alhamdulillah atau astagfirullah jemaah. Astagfirullahaladzim. Ini duit saya di mana nih? Ini tahu duitnya Imam Malik diambil sama sahabat-sahabatnya. Tapi untuk melakukan kebaikan, gitu. Enggak marah. Imam Malik enggak marah. Wadalla sakha'uhu ala zudi, dan ini menunjukkan dermawannya Imam Malik. Dermawan sekali Imam Malik. Jadi ini ilmu yang berkah bukan karena banyak ilmu doang. Tapi di antara kekuatan ilmu banyak bersedekah, banyak bersedekah. Aneh aja kalau ada ulama pelit. Aneh aja ada orang yang ngaji pelit. Ini udah pada ngaji nih, tapi masih pelit, aneh aja. Mau bagaimana mau datang keberkahan ilmu? Ada anak tetangga mau sunat, bantulah. Kerjasama kita untuk nyunatin anaknya, bukan artinya kerjasama megang pisau, bukan. Ada dokternya, kerjasama pegang pisau, kita bukan dokter, gitu. Berapa nih buat sunat? Juta. Ya masing-masing kita 50.000, 50.000, buat sunat tuh anak tetangga. Jangan sampai tuh anak tetangga udah gede nggak sunat-sunat, kenapa? Gara-gara nggak punya duit. Nah ini kepedulian. Jadi orang yang ngaji bukan cuma sekedar bisa sholat doang, bukan cuma sekedar bisa memberikan soft sholat dengan rata, tapi bagaimana ketika di masyarakat. Baik, jadi soleh secara masyarakat. Kalau orang soleh secara sholat itu hal yang wajar. Ketika soleh dalam pengajian hal yang wajar, tapi ketika di masyarakat dia soleh, nah itu dari implikasi ngaji. Ilmu yang berkah seperti itu. Amin. Mudah-mudahan ilmu-ilmu kita berkah. Wa ghillatu hubbi lid dunya, sedikit cintanya beliau kepada dunia. Wa laysa zuhdu faqdal mal, karena yang disebut dengan zuhud itu bukan artinya enggak punya duit. Orang yang zuhud punya duit, tapi duitnya dikemanakan enggak peduli. Orang yang zuhud bukan karena enggak punya ilmu. Ilmunya banyak, tapi didakwahkan kemana saja. Ayo dakwah. Enggak ngarepin dapat amplop atau tidak, enggak ngarepin dapat bayaran atau tidak. Sebagian dai ini kalau dapat amplop gedean dikit, dia bilang sahih. Alhamdulillah. Ngomong sama dai yang lain, sama ustaz yang lain, sahih. Sahihnya berarti 1 juta. Kalau sahih 2 juta. Nanti dengerin aja kalau misalnya ada orang sahih berarti 3 juta. Ulama yang sesungguhnya enggak kayak gitu. Ulama yang sesungguhnya mau dapat duit, alhamdulillah, enggak dapat duit enggak ada gimana-gimana. Karena kewajiban mereka para ulama dakwah, ngajar. Mau dapat duit itu yang nomor kesekian, alhamdulillah. Mau dapat duit ulama-ulama kerja. Makanya banyak ulama-ulama kita kerja. Imam Malik yang kita baca sejarahnya sekarang, atau Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i, beliau kerja. Kerjanya beliau dagang. Dagang untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, untuk membeli kitab dan sebagainya, dagang beliau. Imam-imam besar, Imam Abu Hanifah dagang di pasar. Justru beliau terkenal ulama lantaran beliau dagang di pasar. Sebelum dagang beliau baca kitab di pasar, bayangin aja. Di pasar ngaji, kayak begini udah. Di pasar ngaji, buka kitab. Yang satu datang, 2, 3, 4 datang, puluhan, 100-an, ramai. Sampai kali itu pasarnya Imam Abu Hanifah lebih daripada pengajian, lebih daripada tabligh akbar. Di pasar. Terkenallah beliau, seorang alim besar. Terkenalnya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Malik di pasar. Demikian Imam Malik, dakwah di pasar dan sebagainya. Kalau kita masih dakwah di masjid musala, ya memang tempatnya. Tapi kalau kita ini dakwah di luaran sana, yang luar biasa, gegap gempitannya luar biasa,
Itulah hakikat dakwah. Ngajarin di masjid gampang. Apalagi antara maghrib dan isya nih, ya kan? Antara maghrib dan isya emang orang mau sholat, ya kan? Enggak ngaji emang dia mau sholat. Daripada saya pulang mendingan saya dengerin aja pengajian. Gampang tuh. Tapi kalau misalnya pengajian di luaran susah luar biasa. Kecuali orang yang betul-betul ikhlasnya tinggi. Ajar di jalanan apa semuanya, masya Allah, semua masya Allah. Nggak ada panitianya yang ngasih. Habis ngaji boro-boro makan. Di sini enak, insya Allah. Makan, ya kan? Tengkleng, masya Allah, sate kambing, Pak Yusuf, daging kambing, atau kambing-kambingan, ya kan Pak Yusuf? Atau ayam-ayaman dan sebagainya. Masya Allah, enak sekali. Itu nggak ada halangannya. Nah, ketika keluar, mampu gak dakwah yang model kayak gitu? Nah, ulama-ulama kita tuh, dakwah dimanapun mereka berada, mereka berdakwah. Hebat juga jemaah. Nah, Islam itu tersebar di situ. Jadi kalau misalnya kita masih berdakwah di masjid musala itu memang gampang. Tapi bagaimana ketika kita berdakwah di luar sana? Di luar sana. Dengan bisnis, dengan politik yang gegap gempitanya, kemudian kita berdakwah di sana. Wa innama zuhudu faraghal qalbi anhu, yang disebut dengan zuhud, mengosongkan hati dari dunia, mengosongkan hati dari dunia. Jadi tuh hatinya nggak ada rasa cinta sama dunia. Ilmunya banyak, tapi itu dia keluarin ilmunya lillah karena Allah. Dakwah sana sini, ngajar sana sini, ikhlas karena Allah. Itu zuhud. Bukan artinya orang zuhud itu bodoh. Orang nggak punya ilmu namanya zuhud, bukan. Apa yang dizuhudin? Zuhud itu punya ilmu, dan zuhud itu punya harta. Hartanya banyak, tapi nggak tahu tuh hartanya. Penting keluar untuk jalan dakwah di jalan Allah. Ini buat masjid, ini buat musola, ini buat ulama, ini buat fakir miskin. Ini masya Allah. Nggak pernah ngitung-ngitung harta keluar untuk jalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pernah ngitung-ngitung. Kalau kita terkadang baru ngeluarin satu, hitung. Baru ngeluarin dua, ngitung. Buat ngeluarin tiga, ngitung. Makanya kita mau dekat kepada Allah, lambat sekali hasilnya. Kita mau dekat kepada Allah, hasilnya lambat. Kenapa? Karena hitung-hitungan kita dalam bersedekah. Betul jemaah? Jemaah betul? Kita naruh duit 100.000 jatuh. Teman kita dari belakang ngasih tahu, ini duit 100.000. Secara kebetulan amal jariah lewat. Teman kita bilang, karena lagi Jumatan, 100.000. Kemudian kita bilang, yaudah 100.000 sedekah. Dia pikir, ini adalah duitnya dia. Dimasukinlah ke kotak. Selesai ngelewatin kotak, itu punya ente. Baru nyesel, astagfirullah. Punya aneh. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Dia pikir punya temannya 100.000. Mantap. Temannya bilang, itu punya ente. Oh, dia nyesel. Padahal lagi dengerin khutbatul Jumat. Bagaimana dong nilai ikhlasnya kita? Sama tetangga nggak pernah baik, pelit luar biasa, nggak pernah ngasih. Samping ada fakir miskin, di samping ada anak yatim, nggak juga ngasih kepada anak yatim, fakir miskin. Makanya berkah Pak Yusuf, alhamdulillah, setiap ada fakir miskin dibeli di tempatnya gratis, masya Allah. Janda-janda semuanya beli tempat Pak Yusuf gratis, masya Allah. Ini iklan, kalau jandanya banyak gimana? Nggak ada masalah, berkah insya Allah. Amin. Jangan dipilih-pilih, mau janda kaya, mau janda muda atau yang tua, yang penting kasih aja udah. Berkah, amin. Amin. Gitu. Mau ilmu berkah kayak gitu memang. Jadi yang disebut dengan ilmu berkah bukan karena banyak harta, tapi nggak sedekah, atau punya banyak ilmu tapi nggak mau banyak bersedekah. Kelihatan ulama, tapi nggak pernah bersedekah. Ngitung-ngitung, ya saya di masjid mah paling saya dapat 100.000, astagfirullah.
Ya, paling saya dapat 200.000. Katanya ulama. Enggak. Apalagi main tarif. Kira-kira DP-nya yang paling gede, itulah nomor 1 dia datang. Habis maghrib dia datang. Kalau DP-nya cuma 50.000, nanti jam 1 saya baru datang. Jam 1 dini hari orang udah pada pulang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak fitnah zaman sekarang. Ya, banyak fitnah. Justru yang itu malah laris. Justru yang model-model seperti itu, yang ustaz-ustaz sempalan malah laris maulidan, malah laris ceramahan. Ulama yang sesungguhnya malah nggak disuruh ceramah, malah dikasih doa. Ulama yang sesungguhnya malah dikasih doa. Turun tuh ulama yang sesungguhnya dia ceramah. Orang-orang yang ulama bohong-bohongan dengerin gitu. Ini kan zaman sekarang tidak gitu. Kelihatan Masya Allah lawakannya hebat, dia yang bakal menjadi penceramah tunggal. Maulid Nabi, Isra Mi'raj Nabi. Ulama yang sesungguhnya malah mendengar. Nah, kita ini belajar dari kajian. Karena keilmuan bukan yang model seperti itu. Kita ambil ilmu dari orang yang ahlinya. Karena ketika kita mendengarkan ilmu dari ahlinya, itu bakal menenteramkan hati kita. Cahaya Allah turun ke kita kalau kita mendengarkan ilmu dari ahlinya. Semakin kita dengarkan dari mereka para ahlinya, bahkan kalau misalnya kita menjauh di ulama pada zaman sekarang, al-mahrum, orang yang terharamkan dari keberkahan, dia sezaman dengan ulama tapi nggak pernah ngaji sama ulama tersebut, terharamkan dia dari keberkahan. Al-mahrumu anil barakah, terharamkan dari nilai keberkahan, di mana dia sezaman dengan ulama tapi dia nggak pernah ngaji sama ulama tersebut. Giliran ulama meninggal dunia baru bilang, waduh saya mau ngaji, telat. Masih ada ulama dia nggak mau ngaji, padahal sezaman dengan ulama. Itu ini orang yang terharamkan dari nilai keberkahan. Kasihan, ini banyak sekali udah. Dari zaman ke zaman modelnya seperti ini. Dari zaman ke zaman orang selalu melupakan ulamanya. Padahal ulama itu wasilah dia dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa orang dekat Rasulullah tanpa ulama, tanpa guru. Walaqad kana Sulaiman alaihi salamu fi mulki min az-zuhad. Nabi Allah Sulaiman dalam kerajaannya itu beliau di antara orang-orang yang zuhud. Bayangin, Nabi Allah Sulaiman pasukannya ada yang makan daging kambing, makan daging onta, minimal apa namanya? Ya binatang-binatang yang dihalalkan oleh Allah, unggas itu minimal. Nabi Allah Sulaiman cuma makan ikan asin doang. Jemaah, ini beliau memiliki harta timur dan barat di muka bumi ini. Bahkan 2/3 dunia dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman. 2/3 dunia. Beliau makannya cuma ikan asin. Sementara pengawalnya daging onta, daging kambing, asik sekali. Model-model kita seperti itu kira-kira seperti Nabi Sulaiman atau seperti yang lain? Kita baru punya duit sedikit, Masya Allah. Ini duit saya. Ini yang keju saya, ente ntar dulu. Yang moka saya, ente ntar dulu. Ini kan duit saya. Nabi Allah Sulaiman, terlihat Nabi Allah Sulaiman. Kita ngikutin para Nabi dan Rasul. Para awliya, emang kita mau ngikutin siapa? Ya kan? Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan kita lihat bahwa beliau dari Palestina ke Yaman cuma sekedar satu kedip, kalbargil khatif. Jangan kita lihat itunya, tetapi kedermawanan beliau, Masya Allah. Dunia milik beliau. Beliau cuma makan ikan asin. Apakah beliau pelit? Tidak. Sampai beliau menyatakan, anak miskin jalis masakin. Aku kan orang miskin, duduk-duduknya aku dengan orang miskin. Jadi itu kesukaan Nabi Allah Sulaiman berkumpul dengan orang-orang miskin. Padahal beliau adalah raja
orang paling kaya dunia dan sedunia. Semenjak adanya dunia, orang yang paling kaya Nabi Allah Sulaiman. Semenjak adanya dunia sampai nanti hancurnya dunia, yang paling kaya siapa? Secara harta Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tapi duduknya sama orang miskin. Kita, masya Allah, baru kaya dikit, duduk sama sesama, sama orang yang pakai lisong gede-gede itu. Waduh, belaga. Gitu. Sama orang yang ahli dangdut, dia nggak pernah bisa dangdut tapi belajar dangdutan. Mau jadi pejabat, kalau nggak jadi pejabat, kalau nggak bisa dangdutan nggak boleh jadi pejabat. Joget, masya Allah, itu masya Allah. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi bagaimana mau berkah yang model seperti ini? Wa yadullu ala ihtigari lid-dunya, dan ini menunjukkan bahwa Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam merendahkan dunia. Dan betapa Imam Malik juga merendahkan dunia. Marwi ani Syafi'i rahimahullah taala annahu qala, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, ini muridnya Imam Malik, imam kita dalam fikih. Mazhab kita Indonesia kebanyakan bermazhabkan Imam Syafi'i. Dari kita belajar fikihnya Imam Syafi'i dari awal, akhir dan sebagainya yang kita pelajari mazhab Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i murid Imam Malik berkata, Ra'aitu ala babi Malikin qura'an min afrasi Khurasan wa yuqal nisr. Ma ra'aitu ahsana minhu. Faqultu li Malik rahimahullah ma sana. Faqala huwa hadiyatun minni ilaika ya Aba Abdillah. Masya Allah, ini lihat. Pernah diriwayatkan oleh Imam Syafi'i bahwa beliau berkata, satu waktu aku pernah melihat di pintunya Imam Malik ada pemberian berbentuk kuda Khurasan, kuda merah. Kuda merah. Kalau kita taunya di Garut kuda poni. Itu mah nyanyian kuda poni gitu. Ini apa namanya? Kuda merah. Kalau kita lihat zaman sekarang mobil yang paling mahal mobil apa? Wah, masya Allah, itu dia. Ferrari, Lamborghini, misal harganya. Ini zaman dahulu. Ini kuda merah baru diberi Imam Malik dari Khurasan, dekat India. Itu kemudian Imam Syafi'i, faqultu li Malik, Imam Syafi'i yaitu aku berkata kepada Imam Malik, "Ma ahsana, ya Imam, ini kudanya bagus sekali." Masya Allah, kudanya bagus sekali. Faqala huwa hadiyatun minni ilaik. Ini hadiah aku buat engkau. Langsung dikasih. Syafi'i, ente mau? Nih buat ente. Nah, insya Allah kita dikasih duren. Ada tetangga bilang, enak banget di duren. Ente mau nggak duren? Yang duren aja, yang duren kelihatan kecil. Tapi bukan masalah kecilnya. Ini hati kita terbuka gak untuk memberi? Ya, terbuka gak kita untuk memberi? Satu waktu Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsi Solo, beliau dikasih sarung BHS Tech yang paling kira-kira zaman sekarang 5 jutaan. Zaman dulu, sekarang 50-an juta. Karena ada BHS Tech yang 50-100 juta. Pernah gak ngelihat? Ya udah, lihat aja udah bilang ada di situ. 50 juta dikasih tuh. Datang, "Beb." Beliau nggak gimana-gimana. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Karena penghormatan kepada orang yang memberi. Nggak lama tukang minta-minta. "Beb, minta dong." Mintanya BHS lagi. Kita nih dari masjid dapat BHS Tech. Terus di luar ada orang minta, kita kasih gak? Jangankan BHS Tech, berkat. Enak banget tuh berkat. Jambunya dong, atau jeruknya dong. Jangan, kalau ente mau tahlilan tuh. Masya Allah. Kalau ente mau tahlilan tuh, di pengurus masih ada. Pelitnya luar biasa. Orang cuma sekedar minta jeruk aja cuma disuruh tahlilan. Nah, kesian. Ente mau dikasihlah tuh BHS Tech.
Itu BHSTEK yang harganya luar biasa mahalnya, yang namanya pengemis, dia duduk di jalanan. Tahu jamaah, duduk di jalanan pengemis. Orang-orang bilang, ya Allah, kesian BHS-nya. Kesian BHS-nya. Kan banyak tuh saya lihat orang Madura yang mukul kelapa, duduk pakai BHSTEK. Ya Allah, kesian BHSTEK-nya. Kelapanya nggak seberapa, BHSTEK yang jutaan dia pakai. Akhirnya rusak lah tuh dia duduk-duduk di jalanan. Banyak kan orang Madura kayak gitu. Masya Allah. Bukan zuhud namanya. Bukan zuhud. Tuh lihat Al-Imam Habib Anis. Enggak lama baru beliau masuk ke rumah, ada orang ngetok pintu lagi. Dan ya, ada orang ngasih, tau-taunya ngasih duit satu satu koper. Beb, buat antum, Beb. Apaan ini? Duit. Ente nggak salah. Kalau kita dikasih duit kayak gitu, sempet gak kita bilang nggak salah? Ente ahli surga, ente ahli surga ngasih ke ane. Pokoknya ente pahala ente banyak. Enggak tuh, Habib Anis bilang ente nggak salah. Kebanyakan. Enggak. Tuh lihat, akhirnya Habib Anis tersenyum. Ngasih buat fakir miskin atau sang pengemis BHSTEK, akhirnya baliknya banyak. Jangan kita melakukan seperti itu kalau kita nggak ikhlas. Waduh, kalau begini jadinya nih, saya sedekah aja dah 1 juta. Kali-kali aja ketika saya sedekah 1 juta dapat 50 juta. Tentunya nggak dapat juga. Itu bukan sedekah karena Allah, gitu. Jadi niatkan karena Allah. Saking nggak ada cintanya sama dunia nih, Imam Malik. Wa hadiyatun minni ilaika ya Abu Abdillah. Ini hadiah buat engkau wahai Abu Abdillah. Spontan. Kalau orang baik itu dia ngomong langsung spontan baik. Makanya mudah-mudahan orang yang ahli kebaikan itu kagetnya aja wiridan dia kepada Allah. Astagfirullah. Ya Allah, gitu. Kagetnya dia yang diucapkan adalah lafzul jalalah. Berapa banyak orang ketika kaget yang terucap kata-kata yang porno. Naudzubillahi min dzalik. Faqultu da'li nafsika min hadaba tarkabuha. Kalau begitu jadinya tinggalkan buat engkau kendaraan tersebut. Ini buat engkau pakai wahai imam. Faqala, kemudian Imam Malik mengatakan, ini astahi minallah. Aku malu kepada Allah. Aku kenapa enggak mau berkuda di Madinah? Aku malu kepada Allah. An ata'atur batan fiha nabiyullah. Aku berada di kota Al-Madinah mengendarain kuda. Gak layak aku di kota Al-Madinah kok aku berkuda. Di dalamnya ada baginda Rasulullah Muhammad. Mana adab saya? Tuh lihat. Ada sebagian ulama ketika di Madinah mau kencing keluar dari kota Madinah. Kencing. Jadi kencingnya di luar kota Madinah. Udah wudu, masuk lagi ke kota Madinah. Beradab karena di kota Madinah di situ ada Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Ini astahi min Allah Ta'ala an ata'a turbatan fiha Nabiullah bihafiri dabatin. Aku malu kepada Allah untuk mengendarai yang di situ ada ceplakan kendaraan yang di kota tersebut ada debunya Rasulullah, ada kuburannya Rasulullah. Fanzur ila sakhaihi. Lihat dikatakan nih oleh Imam Al-Ghazali, lihat dermawannya Imam Malik. Ada orang minta langsung dikasih. Idh wahaba jami'u dzalika duf'atan wahidatan. Padahal ketika itu ada orang memberikan duit langsung banyak. Tapi ada orang minta dikasih langsung. Enggak pilih-pilih. Wa ila tawgirihi li turbatil Madinah, dan bagaimana Imam Malik mengagumi, menyayangi kota Al-Madinah karena di situ ada baginda Rasul Muhammad. Adab. Jadi ilmu itu adalah adab. Kalau ada orang punya ilmu enggak punya adab, berarti dia enggak punya ilmu.
hakikat ilmu adalah adab. Wa yadullu ala iradatihi bil ilmi wajh Allah, dan menunjukkan bahwa beliau ketika mencari ilmu karena Allah. Jadi itu kalau misalnya ada ulama yang memang betul-betul ulama, berarti dia nyari ilmunya karena Allah. Kalau misalnya kelihatan ada ulama, ini ada ulama tapi semuanya karena duit, dan berarti ngajinya tuh bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada ulama semuanya tinjauannya duit, semuanya duit, berarti dia ngajinya bukan karena Allah. Kalau kita ada ulama tuh lihat, masya Allah luar biasa alim, adab, berarti dia ngajinya karena Allah, begitu aja. Karena orang yang ngaji karena Allah melahirkan adab. Kalau orang ngajinya, oh saya jadi ulama biar dapat duit, saya jadi ulama biar orang-orang pada cium tangan sama saya jadi ulama biar orang-orang hormat sama saya. Kemudian saya jadi ulama, wah tujuannya bukan karena Allah. Ya udah, dia dapetin yang model kayak gitu, tapi nggak dapat Allah Subhanahu wa taala. Wastihgari li dunia, dan beliau menganggap remeh dunia. Dunia itu remeh, ringan. Kalau misalnya ada seorang ulama dia berat sama dunia, ya giliran ngaji, giliran sepak bola, ngaji atau sepak bola, nah gitu. Kalau ulama yang benar ngaji, ngapain jadi sepak bola? Mau dia apa ke, mau itu apa, nanti seperempat final atau nanti final, biarin ngaji. Ada yang lebih lucu lagi, gitu. Ada santri atau orang ngaji, ada main bola, dia main bola dulu. Atau giliran pengajian, ada kondangan, dia kondangan dulu. Atau ada orang lahiran, dia nungguin orang lahiran dulu. Ngaji nomor 1. Kalau misalnya ada santri yang kayak begini, ini nanti jadi ulama khawatir. Kalau jadi ada santri ngaji, model kayak gini kita. Kan kita pengajian di hari Minggu nih, malam Senin. Ngaji. Mau kondangan, mau enggak, yang penting ngaji. Ngaji duluan, kondangan nomor ke-100. Kalau kita masih dahulukan kondangan, ya berarti andai kan jadi ulama dunia deh. Makanya untung enggak jadi ulama dia. Untung. Yang jadi ulama pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang di akhirnya dilihat dari awalnya. Mudah-mudahan kita ngaji karena Allah. Amin. Andaikan kita jadi orang soleh pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ini berat nih jamaah sekalian. Bukan berarti tuh kita ngaji. Benar kalau nggak ada sebab. Tapi kalau misalnya ada bukan ngaji, bukan ada kondangan, atau ada tahlilan di malam. Mana lebih kita dahulukan? Tahlilan atau ngaji? Tahlilan atau ngaji? Tahlilan. Tahlilannya habis maghrib lagi. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini susah istiqamah ngaji. Jadi ngaji kenapa disebut dengan nomor 1? Karena nggak boleh ada yang mendahulukan ngaji daripada yang lain. Kalau kita mau ilmu kita berkah. Amin. Amin. Kalau mau ilmu kita berkah, gitu. Kesian saya diundang tahlilan. Sama Allah nggak kesian? Kok sama tetangga kesian? Ini kan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ngaji. Sama tetangga bisa gampang. Tahlilan jam 9 bisa, jam 10 bisa, tapi ngaji nggak bisa dirubah. Gitu. Ini ibaratnya kayak begitu jamaah sekalian. Tapi tetap aja kadang bandel. Bahkan yang ngaji juga bandel juga. Udah ketahuan ngaji malah ngebuat waktunya ngaji tahlilan, waktunya ngaji kondangan. Dia yang ahli ngaji masih begitu. Makanya ngaji betul-betul ikhlas jemaah. Jangan sekedar kelihatan ngaji. Jangan sekedar kelihatan ngaji. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi ngaji, mau dikasih duit, mau pilih duit atau ngaji? Apalagi tadi aja tahlilan, kita nggak dikasih duit, masih lebih dulu tahlilan. Atau apa namanya, kondangan. Padahal kondangan kasih. Gitu. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kita jadi ulama kalau begitu jadinya? Makanya ulama-ulama tempo dulu betul-betul ilmunya abadi. Karena memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Marwi annahu qala dakhaltu ala Harun ar-Rasyid faqala li. Pernah diriwayatkan bahwa Imam Malik
Marwi annahu qala dakhaltu ala Harun ar-Rasyid. Al-Imam Malik pernah dinyatakan pernah datang ke al-Imam kepada sultan, seorang khalifah Harun ar-Rasyid. Faqala li, kemudian Harun ar-Rasyid mengatakan, ya Aba Abdillah, yang bagi an takhtalifa ilaina hatta yasma'a sibyanuna minkal muwatta. Wahai Abu Abdillah, bagusnya engkau berbeda pendapat kepada kami sampai nanti anak-anak kami bakal mendengarkan engkau mengucapkan atau membaca kitab Al-Muwatta. Karangan yang sangat spektakuler yang dikarang oleh Imam Malik adalah kitab Al-Muwatta, kitab hadis Al-Muwatta. Ini Al-Imam Syafi'i di usia 9 tahun, sudah bisa hafal kitab Al-Muwatta. Usia 7 tahun udah hafal Al-Quran. 9 tahun sudah bisa hafal kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta bukan Al-Quran. Kitab hadis. Kitab Al-Muwatta. Jadi itu ulama-ulama kita tembok dulu memang seakan sudah dipersiapkan oleh Allah menjadi ulama. Dari masa kecilnya, ikhlasnya, zahir dan batinnya. Faqala faqultu azzallahu maulana al-amir, mudah-mudahan Allah mengagungkan pimpinan kami, maksudnya kepada Harun ar-Rasyid. Inna hadzal ilma minkum kharaja fa in antum a'zaztumuhu 'azz wa in antum adlaltumuhu dhilla. Ilmu ini, ilmu agama, kalau keluar, kalau kalian mengagungkan ulama, maka ilmu bakal menjadi agung. Kalau kalian menganggap ilmu agama itu remeh, maka menjadi remeh. Wal ilmu yu'ta la ya'ti. Imam Malik mengatakan, ini anak-anaknya khalifah mau ngaji sama Imam Malik. Anak presiden mau ngaji sama Imam Malik. Kalau kita kan disuruh jadi penasihat presiden, girang nggak? Tasyakuran bahkan besok. 50 kambing kita tasyakuran, bisa jadi penasihat presiden. Ini yang Imam Malik mau dijadikan penasihat presiden dan suruh ngajarin istana. Beliau bilang, al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatengin, bukan datang. Paham gak jemaah nih ucapan? Ucapan sebentar, tapi memberikan pengaruh besar. Al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatengin, jangan datang. Kalau ente mau, datang ke mana? Masya Allah. Kalau anak-anak ente mau semuanya, gubernur pada mau ngaji, datang ke mana? Karena al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatengin. Makanya ini bagus sekali. Jamaah sekalian bukan sekedar ngaji di sini saja. Datang ke rumah saya. Karena ilmu itu bukan saya ngedatengin. Dan bagaimana ilmu itu murid mendatangkan guru. Ini mah lagi bab kebaikan guru aja datang. Kalau misalnya guru nggak datang ke masjid mushola, nggak ada pengajian. Betul kan? Ini lagi bab kebaikan guru kepada murid. Tapi kewajiban murid datang ke guru. Ini boro-boro datang, setahun sekali aja boro-boro datang, ya kan? Dia nyembelih kambing, boro-boro dia ingat sama guru, gitu. Lupa. Nah inilah nilai keberkahan yang pada turun, anjlok semuanya. Anjlok nilai keberkahan. Karena orang yang mempunyai berkah, bagaimana dia berkhidmat kepada sang guru. Ditolak tuh, mentah-mentah. Padahal presiden, anaknya pada mau ngaji, istana pada mau ngaji. Al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatang, bukan datang. Silakan kalau misalnya mau ngaji di rumah saya. Wibawa sekali ulama model kayak gitu. Betul gak jemaah? Rupa-rupanya gak ada zaman sekarang lagi. Tapi masih ada. Guru-guru saya masih kayak begitu. Guru-guru saya masih kayak gitu. Allahu Akbar. Guru-guru saya masih kayak gitu. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabb. Gitu. Zaman-zaman sekarang malah tuh pejabat dideketin ulama. Tak Masya Allah. Dulu pejabat yang deketin ulama. Belakangnya itu ulama pejabat. Belakangnya ulama pejabat.
Tapi kalau zaman sekarang, belakang pejabat adalah ulama. Harusnya pejabat yang ngekor sama ulama, bukan ulama yang ngekor kepada pejabat. Ini sampai orang tua kita bilang zaman sekarang nggak ada model kayak gitu. Berarti kehilangan ulama yang harismatik kita. Ulama-ulama harismatik kita tidak ada. Bagaimana kita mau dapetin ilmu yang berkah? Karena ilmu yang berkah bukan karena faktor ilmu saja, nilai keberkahan seorang, dan bagaimana kita bisa menghormati dan mengagungkan ulama. Kita boro-boro menghormati dan mengagungkan ulama, gitu. Faqala sadaqta, akhirnya tuh presiden mengatakannya ya benar. Ukhrujul masjid, akhirnya tuh presiden mengatakan kepada anak-anaknya, pengawal istana semuanya, ayo ke masjid. Hatta tasma'u manna, sampai kalian bisa mendengarkan pengajian sama Imam Malik. Akhirnya itu karena memang presidennya orang soleh, ayo yang di istana semuanya turun, semuanya ngaji ke Imam Malik. Jadi Imam Malik nggak datang ke istana, orang-orang lah yang datang ke Imam Malik. Jadi ini ulama, presidennya juga soleh. Alhamdulillah. Jadi sejalan seiring, ulamanya soleh, kemudian pejabatnya soleh, ngaji melulu udah, alhamdulillah. Ngamalin ilmu lagi. Dilihat kalau misalnya zaman itu adalah zaman Bani Abbasiyah, itu di antara zaman kemasan Islam. Zaman Abbasiyah di antara yang paling terkemuka itu Harun al-Rasyid. Kalau zaman Muawiyah itu Umar bin Abdul Aziz. Sebelumnya itu di antara zaman keislaman, kemasan Islam. Pantas ketika itu Islam luar biasa terbuka, luar biasa hebatnya, karena ulama-ulamanya ulama yang sesungguhnya, dan pejabatnya adalah pejabat yang soleh. Kalau dua tersebut berkumpul menjadi satu, ulama yang sesungguhnya dan pejabat yang sesungguhnya tidak korup, benar dia menjalankan amanah rakyat, maka masyarakat bakal menjadi sejahtera. Ini yang sudah diamalkan di zaman Al-Imam Malik dan zaman Harun al-Rasyid. Mudah-mudahan Indonesia kembali seperti itu lagi, amin. Andaikan mustahil, enggak ada yang mustahil. Dimulai dari kita dulu, ngaji yang benar dulu, ngaji istiqomah ngaji. Ramaikan pengajian dulu. Gak bisa kita menjadikan Indonesia langsung disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau pengajiannya masih sepi, nggak bisa. Kita mau teriak, mau kita sebut takbir, Allah Akbar, tapi kalau pengajiannya masih sepi, nggak bisa. Bagaimana pengajian kita nih kalau bisa lebih banyak daripada sholat Jumat, bisa nggak? Insya Allah, ini dia, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa. Tabligh akbar kan lebih besar daripada sholat Jumat, betul nggak? Tabligh akbar. Atau maulidan. Ini pengajian kitab yang model-model kayak gini lebih banyak daripada sholat Jumat. Nah kalau udah mulai kayak gitu, Islam sudah mulai kuat. Karena inti ibadah ini ngaji. Inti ngaji ini ngaji. Kalau cuma kita sekedar mendengarkan khutbah sebentar, setengah jam, 1 jam juga udah kelamaan, udah dapat isyarat. Waduh, 1 jam kelamaan, ya kan? Tapi kalau ngaji, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kembalikan kita ke nuansa-nuansa Rasulullah tempo dulu lagi, amin. Ke nuansa mereka para aulia, para ulama-ulama saleh. Gak ada hal yang mustahil. Kita bisa kembali ke zaman kemasan Islam Indonesia, contohnya Wali Songo kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Pak Yusuf, kalau ada pertanyaan. Kalau ada. Tadi saya dapat kabar ketua lagi ada acara, Ustaz Mahmud ada acara, Haji Sukron juga ada acara. Ya. Mudah-mudahan acara mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah semuanya, amin. Jemaah ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau ada, tidak ada, nggak ada masalah. Kenapa Pak Yusuf? Nggak ada. Pas. Ya. Pas kemana? Pas, ya udah. Doa. Bismillah.
ala bidzikri